Dengan uang yang mereka miliki, segala macam tipu daya, mereka dapat mengambil semua koin yang kita punya. Dan hal ini tanpa kita sadari terjadi juga di Bitcoin. Hello Pioneers, berjumpa kembali di Pi Network terbaru. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kembali saya akan berbagi informasi Pi Network terbaru hari ini. Untuk kalian penambang setia Pi Network bersama Pi Network terbaru. Kalau kalian mau untuk terus update berita dan perkembangan terbaru Pi Network, silakan kalian berlangganan gratis. Dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah Pioneers, kembali kita akan berbicara atau membahas Pi Network dengan pokok pembahasan 2 poin utama. Di sini poin pertama yang akan kita bahas ialah Picoin atau Pi Network saat ini melewati tahap demi tahap yang dilewati oleh Bitcoin. Bitcoin sendiri merupakan raja koin kripto saat ini. Poin yang kedua ialah Picoin dan Bitcoin berbeda. Apa perbedaannya? Nah Pioneers, 2 poin ini sangat menarik untuk kita bahas. Selain menarik, 2 poin ini saya rasa perlu bagi kita para Pioneers untuk mengetahuinya. Saya harap agar supaya kalian Pioneers dapat meluangkan waktu beberapa menit ke depan, simak video ini sampai selesai agar supaya tidak terjadi gagal paham. Oke Pioneers, poin yang pertama, Bitcoin atau Pi Network saat ini melewati tahap demi tahap yang dilewati oleh Bitcoin. Perlu pertama yang harus kalian pahami ialah Pi Network adalah proyek jangka panjang yang layak kita ikuti. Karena jika kita flashback ke sejarah Bitcoin, raja mata uang digital saat ini, Bitcoin sendiri sempat menjadi populer berkat banyaknya miliarder yang membeli atau memborong Bitcoin dalam jumlah besar. Salah satunya adalah Elon Musk yang melakukan pembelanjaan atau membeli Bitcoin dengan harga 1,5 miliar US dollar atau sekitar 21 triliun rupiah pada Februari tahun 2021 yang lalu. Dengan kejadian transaksi besar-besaran seperti ini, yaitu pembelian jumlah Bitcoin dalam jumlah besar, sontak langsung membuat harga Bitcoin melonjak di pasaran, bahkan sempat hampir menembus 1 miliar rupiah. Nah Pioneers, walaupun memang saat ini harga dari koin atau Bitcoin mengalami anjlok harga, namun setidaknya koin ini sudah sempat hampir menembus angka 1 miliar. Salah satu penyebab atau faktornya ialah terjadi pemborongan atau pembelian dalam jumlah besar. Dan hal ini tanpa kita sadari terjadi juga di Bitcoin. Kenapa saya katakan demikian? Saat ini sangat gencar para penyerok atau paus atau hiu sudah mulai melancarkan aksi mereka. Mereka mengiming-imingi dengan harga murah, dengan segala macam tipu daya yang menjelek-jelekan Bitcoin atau proyek dari Pi Network ini. Sehingga dengan sangat mudah mereka dapat mengambil semua koin yang kita miliki. Dan perlu kalian ketahui bahwa merekalah adalah kaki tangan dari para penyerok atau orang-orang yang berduit, yang memang tidak mau untuk susah payah mendapatkan koin ini seperti yang kita lakukan, yaitu menambang klik petir setiap harinya. Dengan uang yang mereka miliki, mereka dapat mengambil semua koin yang kita punya. Jikalau kita tidak mempertahankan koin atau yang sudah kita dapat sampai dengan saat ini. Perlu kalian ketahui Pioneers bahwa harga Bitcoin pertama kali berkaitan erat dengan sejarah kemunculannya. Pada Januari tahun 2009, Bitcoin muncul dalam sebuah transaksi di internet. Transaksi dilakukan oleh seseorang yang memiliki jumlah besar Bitcoin kala itu, menukar 2 box pizza dengan 20.000 Bitcoin. Bayangkan saja jikalau dia mempertahankan untuk Bitcoinnya sampai dengan harga terbaik, tentu tidak akan ada penyesalan bagi dirinya. Kaitannya dengan Pi Network saat ini ialah saat ini Pi Network belum memiliki harga resmi dari core team. Walaupun di luar sana sudah banyak nilai harga yang diberikan oleh para penyerok atau paus kalian agar supaya pertahankan koin kalian. Sebab sejarah dari Bitcoin dapat berlaku pada Picoin juga. Dan perlu juga kalian ketahui bahwa saat Bitcoin belum memiliki harga resmi, beberapa transaksi sudah mulai muncul di kala itu. Di antaranya muncul sebuah transaksi di internet. Transaksi dilakukan oleh sekelompok pengembang yang memakai nama Satoshi Nakamoto dengan seorang pengguna Bitcoin lainnya.
Sebelumnya Bitcoin telah dirilis tahun 2008 dan baru dikenalkan sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun berikutnya. Nakamoto mengakui bahwa ia memulai proyek Bitcoin pada tahun 2007. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa Picoin sendiri dimulai proyeknya oleh Dr. Nicholas Kokalis pada tahun 2017 dan mulai diperkenalkan resmi kepada publik di tahun 2019, sama persis dengan yang dilakukan oleh Bitcoin. Apakah Picoin merupakan transformasi dari Bitcoin dari kesamaan-kesamaan yang ada? Tahun 2009 dengan tahun 2019 merupakan sejarah resmi perkenalan kedua aplikasi ini kepada publik. Dan tahun 2007 dengan tahun 2017 merupakan awal pencetusan pembentukan dari kedua koin ini. Apakah kesamaan tersebut merupakan kebetulan? Kalian bisa berikan komentar di kolom komentar. Dan di saat itu Picoin banyak dibully sebab berbagai kalangan menganggap bahwa komunitas Bitcoin termasuk orang yang kurang kerjaan atau bisa dikatakan adalah pengangguran. Ditambah lagi waktu itu pemahaman dan pengetahuan sebagian besar orang sangat minim terhadap digitalisasi. Saat awal-awal koin ini atau Bitcoin memiliki nilai, tetap saja masih ada orang yang masih belum percaya. Nah sahabat Pioneers, kurang lebih saat ini terjadi terhadap Bitcoin yang kita tambang gratis sampai hari ini. Tinggal dari kalian mau bertahan atau menjual Bitcoin kalian dengan harga murah. Nah Pioneers, itu adalah poin pertama yang sudah kita bahas, yaitu Picoin atau Pi Network saat ini melewati tahap demi tahap yang dilewati Bitcoin, dan itu adalah fakta. Saya harap kalian masih betah menyaksikan video ini. Kita bahas poin yang kedua. Picoin dan Bitcoin berbeda. Apa perbedaannya? Nah Pioneers, ini sangat menarik untuk kita bahas. Kita bahas pertama Bitcoin. Bitcoin dengan koin kripto yang lain hampir sama atau memiliki kemiripan. Dimana jikalau kita memiliki satu keping Bitcoin, kita harus menukarnya terlebih dahulu ke exchange atau bursa kripto. Berbeda tentunya dengan Picoin. Picoin sendiri sudah merupakan nilai mata uang, sebab Picoin sendiri diciptakan dengan fungsi utama sebagai uang digital dunia. Jadi tidak perlu kita menukarnya ke rupiah, kita bisa langsung menggunakan atau membelanjakan Picoin kita. Mungkin pertanyaan saat ini, kita belanja di mana bang? Kan tidak bisa. Saat ini tidak ada yang menerima Picoin. Baik warung, supermarket, atau mall pun tidak akan menerima Picoin saat ini. Memang benar, sahabat Pioneers, saat ini Picoin belum diterima. Namun perlu kita ketahui bahwa tujuan utama dari Dr. Nicholas Kokalis ialah Picoin menjadi mata uang dunia. Hal ini juga secara tidak langsung menjawab kenapa Picoin sampai saat ini belum listing di bursa kripto. Karena memang Picoin berbeda dengan kripto yang ada. Juga secara tidak langsung menjawab kenapa sampai saat ini kurang lebih sudah 3 tahun belum ada nilai harganya. Sebab semua harus diselesaikan terlebih dahulu, termasuk kesediaan menerima Picoin ini. Nah Pioneers, kalian bisa bayangkan saja bagaimana menciptakan satu nilai mata uang yang bisa diterima di seluruh dunia, seluruh negara dan bagian di dunia ini. Banyak sekali poin yang harus dipersiapkan. Namun tanpa kalian sadari bahwa saat ini titik terang sudah mulai muncul di permukaan. Saat ini sudah banyak marketplace yang bermunculan menerima koin ini. Bahkan di berbagai daerah, negara, dan tempat ini sudah mulai ada toko-toko, kedai makanan, dan lain sebagainya yang menerima Picoin ini. Bahkan sudah ada juga travel yang menerima Picoin ini, tempat wisata, dan lain sebagainya. Dari semuanya itu, apakah bisa dilakukan oleh Bitcoin tanpa menukarnya ke nilai mata uang negara? Kalian bisa berikan komentar di kolom komentar. Oke Pioneers, mungkin cukup sampai di sini. Inti dari pembahasan kita kali ini ialah kalian harus pertahankan koin kalian. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang berduit, sebab mereka akan memakai segala macam cara untuk mendapatkan koin kita. Sebab mereka juga orang berduit tidak akan mau capek-capek seperti yang kita lakukan. Itu sebabnya Dr. Nicholas Kokalis memberikan aplikasi Pi Network satu fitur untuk mengunci koin kita. Bisa kunci 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Nah kenapa demikian? Karena nilai yang terkandung di Picoin kita. Oke Pioneers, sebelum kita berpisah, kalian bisa dukung channel ini dengan cara berlangganan gratis, yaitu like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar supaya kalian menjadi orang pertama yang bisa menerima informasi notifikasi video atau berita update terbaru mengenai Pi Network.
Sehingga apabila ada berita terbaru, kalian merupakan orang pertama yang dapat mengetahui berita tentang Pi Network dari channel ini. Terima kasih, sampai kita berjumpa kembali. Salam petir, salam kaya rame-rame.